Nah, demikian dasar pengamanan yang ada di router mikrotik yang bisa Bapak Ibu terapkan. Nah, pengamanan tadi kalau itu dilakukan di mikrotik yang jumlahnya sedikit memang tidak menjadi masalah. Namun jika mikrotiknya jumlahnya cukup banyak menjadi tidak efisien karena itu merupakan pekerjaan yang berulang. Selain itu kemungkinan terjadi error ketika kita menginputkan atau mengeksekusi perintahnya sangat tinggi karena faktor di human error tadi. Nah, untuk itu kita akan memanajemen konfigurasi dan otomasi keamanan tadi menggunakan tool configuration management yang namanya Ansible. Nah, apa itu Ansible? Jadi Ansible ini adalah mesin otomatisasi teknologi informasi yang bisa kita gunakan salah satunya untuk mengotomasi keamanan yang ada di router mikrotik tadi. Ada beberapa keuntungan yang ditawarkan oleh Ansible, yaitu Ansible sederhana karena sintaknya menggunakan sintak yang ditulis menggunakan YAML. Nanti ini disebut dengan playbook. Nanti saya contohkan seperti apa cara menuliskan playbook. Kemudian agentless, tidak perlu menginstal software apapun di host yang diotomasi karena cukup menggunakan SSH koneksinya. Kemudian powerful dan fleksibel karena Ansible memiliki berbagai modul. Nah, salah satunya modul routerOS underscore command yang nanti kita akan gunakan untuk mengkoneksikan dari Ansible control machine ke router mikrotiknya sehingga bisa mengotomasi keamanan yang sudah kita tentukan tadi kebijakannya. Kemudian efisien, tidak ada software yang diperlukan untuk diinstalasi pada server sehingga lebih banyak sumber daya yang bisa digunakan oleh aplikasi. Oke. Ini kalau misalkan diinstalasi di server. Kalau di router berarti tidak perlu ada software tambahan selain SSH tadi. Apa yang bisa dilakukan oleh Ansible? Yang pertama, provisioning, jadi memastikan paket-paket yang dibutuhkan diunduh dan diinstalasi sehingga bisa diterapkan aplikasinya di target mesin. Bisa melakukan manajemen konfigurasi termasuk keamanan dan kepatuhannya serta deployment aplikasi. Selain itu bisa juga melakukan orchestration. Nah, ini hal-hal yang bisa dilakukan oleh Ansible. Sebelum kita masuk ke praktisnya untuk instalasi Ansible dan pembuatan playbook untuk mengotomasi fitur pengamanan yang ada di router mikrotik tadi, terdapat beberapa terminologi yang Bapak Ibu perlu pahami sebelum kita masuk ke praktisnya. Yang pertama, control machine. Control machine itu adalah mesin di mana Ansible itu diinstalasi. Nah, kalau digambarkan seperti ini untuk kasus kita. Jadi, kita punya mesin nanti di Xenos 7 yang kita akan instalasi Ansible-nya. Berarti mesin Xenos 7 tersebut digunakan sebagai control mesin yang digunakan mengontrol atau memanajemen host target, gitu logikanya. Itu disilakan Ansible control machine. Kemudian terminologi kedua yaitu inventory. Inventory ini merupakan file inisialisasi yang di dalamnya memuat tentang router atau server yang dikelola. Nah, kalau digambarkan seperti ini. Jadi, di Ansible Control Machine setelah diinstal, kita perlu mendefinisikan inventory, daftar target mesin atau manage mesin yang ingin Bapak Ibu otomasi. Dalam hal ini kita akan menambahkan R1, R2, R3, R4 karena kita punya 4 router. Gitu. Itu namanya inventory file. Nanti isi inventory file seperti apa, nanti saya contohkan. Berikutnya ada terminologi playbook. Nah, playbook ini merupakan titik masuk untuk provisioning yang dilakukan oleh Ansible, di mana di dalam file playbook tersebut memuat definisi terkait dengan tugas atau task yang dijalankan di manage mesin. Jadi, setelah Bapak Ibu membuat inventory file yang di dalamnya memuat daftar mesin-mesin mikrotik yang mau diotomasi, kita perlu membuat playbook. Nah, di dalam playbook inilah kita menentukan target mesin atau manage mesin mana saja yang kita ingin otomasi. Kemudian, task tugas apa saja yang perlu dilakukan di target tersebut. Dalam hal ini adalah melakukan pengamanan, otomasi pengamanan router mikrotik tadi yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Itu yang dideklarasikan di playbook tasknya. Nah, koneksi dari Ansible Control Machine ke manage mesin itu menggunakan SSH. Berarti SSH-nya kita perlu pastikan di manage mesin itu aktif. Dari Ansible Control Machine bisa koneksi via SSH ke manage mesin. Nah, berikutnya ada terminologi yang namanya task. Task itu adalah satu prosedur untuk dieksekusi di tujuan. Misalkan tadi kita ada beberapa jenis pengamanan di router mikrotik yang sudah dibahas. Misalkan menonaktifkan service yang tidak aman kayak FTP, Telnet, www. Nah, itu berarti dianggap satu task. Kemudian
menonaktifkan service yang memang tidak digunakan. Misalkan API-SSL itu anggaplah task kedua. Jadi setiap kebijakan pengamanan di router mikrotik yang tadi dibahas itu bisa kita tuangkan dalam bentuk task yang nanti tersimpan di playbook. Nah, kemudian di dalam task gimana caranya perintah CLI yang tadi, yang manual tadi, itu bisa dipicu oleh Ansible sehingga bisa diterapkan di manage mesin atau 4 router mikrotiknya, yaitu dengan menggunakan yang namanya Ansible modul. Nah, modul inilah yang nanti salah satunya adalah router OS_command yang akan kita gunakan untuk memicu perintah CLI mikrotik. Jadi kenapa tadi disampaikan CLI-nya kita ketahui, karena CLI itu yang akan kita sisipkan sebagai parameter dari modul ini, sehingga nanti dipicu di target mesin atau manage mesin. Itu modul. Nanti lebih detail ada contoh di belakang. Berikutnya ada rule. Kalau tadi hanya menggunakan playbook, nah jika task tersebut ternyata berulang, kita gunakan untuk kebutuhan proyek-proyek lainnya, sebaiknya playbook itu diubah menjadi konsep rule, sehingga modular, sehingga kita bisa sisipkan di proyek-proyek otomasi lainnya, sehingga tidak berulang pembuatannya, kita bisa sisipkan. Jadi rule ini adalah cara yang telah ditentukan sebelumnya untuk mengatur playbook dan file lainnya, sehingga bisa memfasilitasi berbagi pakai atau sharing penggunaan task-task yang sudah didefinisikan sebelumnya. Jadi tidak perlu membuat ulang, tinggal disisipkan. Sedangkan play itu adalah provisioning yang dieksekusi mulai dari awal sampai akhir dengan kata play nanti dicontohkan. Ada Ansible pack. Nah, Ansible pack di sini adalah variabel global yang memuat informasi tentang manage mesin atau targetnya. Sistem operasi targetnya apa, alamat IP-nya, interface jaringannya itu bisa kita peroleh dari gathering fact, pengumpulan fakta terkait dengan mesin target. Kemudian ada yang namanya handler. Handler ini memicu perubahan status dari service. Misalkan kita kalau di server internet, misalkan menginstalasi web server HTTPD, setelah terinstall akan dipicu servicenya diaktifkan. Nah, itu bisa menggunakan handler. Nah, secara gambar arsitektur itu seperti ini Ansible-nya. Jadi pertama kali kita harus punya satu mesin sebagai lokasi Ansible terinstall. Setelah terinstall Ansible Automation Engine di sini perlu ada beberapa pengaturan. Yang pertama, user melakukan pengaturan inventory. Inventory tadi disampaikan adalah daftar dari target mesin atau manage mesin yang mau diotomasi. Itu ditampung di file inventory. Kemudian yang kedua, user membuat playbook. Di dalam playbook itu memuat task. Nah, task itu adalah prosedur atau tugas yang dijalankan di target mesin. Di dalam task itu berinteraksi dengan modul apa yang dipicu untuk menjalankan task tersebut gitu. Dan juga ada interaksi dengan plugin ketika playbooknya dijalankan, ada plugin koneksi ke jaringan, misalkan mau pakai plugin tertentu, misalkan network CLI dan lain sebagainya. Jadi ada beberapa plugin untuk koneksi jaringan. Kemudian bisa juga berinteraksi dengan API dari Ansible-nya, sehingga bisa melakukan otomasi di host target. Jadi ini gambar arsitektur dari Ansible-nya. Nah, untuk kasus hari ini kita akan mengotomasi fitur pengamanan yang ada di 4 router mikrotik R1, R2, R3, R4 dari Ansible Control Machine. Di dalam playbook tadi sudah disampaikan isinya task. Nah, task itu dalamnya memicu modul. Nah, ini ada beberapa modul yang akan kita libatkan dalam uji coba hari ini. Yang pertama, raw modul. Nah, raw modul di sini digunakan oleh Ansible untuk melakukan eksekusi perintah lewat SSH tanpa modul tambahan. Nanti kita akan contohkan. Kemudian yang kedua, modul ping. Modul ping di sini digunakan untuk memverifikasi koneksi dari Ansible ke target mesin, apakah mesinnya bisa dijangkau atau tidak. Yang ketiga, Ansible router OS_command. Nah, ini merupakan modul yang paling banyak nanti kita gunakan, karena di dalamnya kita akan mendefinisikan argumen, yaitu perintah mikrotik CLI yang akan kita picu di router mikrotiknya. Jadi router command ini merupakan modul yang digunakan untuk menjalankan perintah dari pada mesin remote, yaitu dalam hal ini mikrotik router OS. Nah, modul router command di sini memiliki parameter. Salah satu parameter yang nanti akan kita gunakan yaitu parameter command. Di dalam command tersebut kita akan tambahkan mikrotik CLI yang mau dieksekusi di mesin target.
Kemudian ada modul yang sering juga kita akan gunakan, yaitu modul debug. Nah, modul debug ini digunakan untuk menampilkan informasi ke layar. Misalkan setelah berhasil menonaktifkan fitur pengamanan tertentu di router MikroTik, kemudian kita ingin ambil datanya apakah benar itu sudah berhasil dinonaktifkan. Nah, hasil penonaktifannya kita ingin tampilkan. Nah, itu bisa menggunakan debug. Jadi akan melakukan pencetakan statement selama eksekusi. Oke. Kita langsung ke aplikatifnya. Sebelum kita bisa melakukan manajemen router MikroTik R1, R2, R3, R4 tadi, berarti kita awali dulu dengan menginstalasi Ansible pada CentOS 7 yang difungsikan sebagai kontrol mesin. Nah, di sini. Perintah yang digunakan untuk melakukan instalasi Ansible adalah yang pertama, kita menginstalasi repository extra package for enterprise Linux. Karena di repository defaultnya dari CentOS 7 itu belum menampung terkait dengan paket Ansible. Untuk itu kita perlu tambahkan, sehingga ada rujukan Ansible-nya di-download dari repository yang mana. Dalam hal ini akan dirujuk dari extra package for enterprise Linux. Perintah yang digunakan ini, yam spasi -y spasi install apple -release. Jadi ini dieksekusi pertama, sehingga terinstall extra package for enterprise Linux. Kemudian yang kedua, baru Ansible-nya diinstal menggunakan perintah ini. Yam spasi -y spasi install spasi Ansible. Ketika sudah terinstall, cara memverifikasinya apakah sudah terinstall dengan mengeksekusi perintah Ansible spasi -- version. Kita contohkan. Kebetulan di sini sudah saya install. Jadi tinggal kita verifikasi apakah sudah terinstall atau belum. Oke. Nah, di sini kebetulan versi yang sudah terinstall adalah Ansible versi 2.9.1. Oke, berarti Ansible-nya sudah terinstall. Nah, berikutnya, seperti tadi disampaikan, hal yang pertama kali Bapak Ibu perlu tentukan adalah mengatur inventory file. Inventory file itu apa? Inventory file itu merupakan file yang menampung inisialisasi awal di Ansible terkait dengan target mesin atau manage mesin yang mau dikelola atau yang mau diotomasi. Di mana secara default lokasi file inventory-nya itu adanya di direktori /etc/ansible, nama filenya host. Nah, kita coba tunjukkan. Berarti kita bisa gunakan editor nano /etc/ansible/host. Kita eksekusi. Di bagian paling bawah, nah di sini jika ada tanda pagar itu berarti komentar tidak dijalankan. Nah, di dalam file inventory di sini kita perlu mendeklarasikan daftar manage mesin atau target mesin yang kita ingin otomasi. Di mana tata cara penulisannya bisa langsung menuliskan alamat IP-nya atau kita bisa memberikan alias. Nah, di sini kebetulan kita juga menggunakan konsep grup. Saya contohkan jika menggunakan langsung tanpa grup, yaitu kita tinggal deklarasikan alamat IP dari router MikroTik yang mau di manajemen. Misalkan alamat IP-nya untuk R1 192.168.169.1. Ini untuk R1. Kalau ingin untuk R2 berarti 192.168.169.2. Untuk R3 juga sama deklarasinya, untuk R4 juga sama, tinggal IP-nya disesuaikan. Ini berarti pendeklarasian target mesin di file inventory tanpa menerapkan konsep grup. Nah, berarti berdiri sendiri. Kebetulan di sini di Ansible mendukung konsep grouping, jadi pengelompokan host-host. Nah, pengelompokannya dibuat menggunakan tanda kurung siku buka tutup, di dalamnya adalah nama grupnya. Misalkan kita buat grup dengan nama router seperti ini. Di dalam grup router di sini kita akan tentukan membernya, anggota host-host mana saja yang menjadi anggota dari grup router. Jika tidak diinginkan menggunakan alias, kita bisa langsung seperti tadi menentukan alamat IP untuk router pertama, router kedua, router ketiga, router keempat. Ini dimungkinkan seperti ini, router keempat. Namun di sini kita juga akan menggunakan alias untuk mempermudah, lebih mudah mengingat nama daripada alamat IP. Nah, untuk itu kita akan menggunakan konsep alias. Untuk aliasnya, tata cara penulisannya, nama aliasnya dulu, misalkan R1. Untuk router yang alamat IP-nya 192.168.169.1. Nah, bagaimana cara merujuk bahwa alias R1 ini
targetnya sesungguhnya menggunakan alamat IP 192.168.169.1. Di sini ada konsep variabel yang tersedia di Ansible yang bisa Bapak Ibu terapkan di inventory. Nama variabelnya itu Ansible_host. Dengan kita menggunakan Ansible_host, kita bisa gunakan variabel itu untuk menampung nilai dari target host yang sesungguhnya, alamat IP-nya berapa. Makanya di sini ada penjelasan, variabel Ansible_host merupakan variabel yang digunakan untuk mengatur atau menentukan IP dari target atau manage mesin. Berarti setiap router mikrotik tadi kita deklarasikan aliasnya, misalkan R1 merupakan alias dari mesin mikrotik yang IP-nya 192.168.169.1. Berarti di sini kita tuliskan variabel Ansible_host sama dengan itu operator pemberian nilai, baru IP dari targetnya. Tinggal kita ulang untuk router yang kedua, ketiga, dan keempat. Nah, itu pendeklarasian di inventory file yang adanya di directory /etc/ansible/host. Oke, kita tinggal simpan, Ctrl O Enter, Ctrl X. Berarti kita sudah menyelesaikan tahap pertama, yaitu menentukan daftar router-router yang kita ingin manajemen. Langkah kedua, setelah kita verifikasi, setelah kita tambahkan, kita bisa verifikasi menggunakan perintah till, atau kalau cat juga bisa pakai till /etc/ansible/host gitu. Nah, nanti kelihatan di sini ada pengaturan inventory file yang tadi digunakan. Kalau ingin hanya menampilkan 5 baris terakhir, bisa menggunakan till /-n5/etc/ansible/host. Oke, berarti inventory filenya sudah oke. Nah, sekarang berikutnya bagaimana caranya agar ketika tiap kali kita ingin connect dari Ansible ke mikrotiknya tidak perlu autentikasi ngetikkan password lagi. Berarti kita terapkan public key authentication untuk SSH dengan membuat key pair. Perintah yang digunakan yaitu untuk pembuatannya SSH-keygen. Nah, nanti akan muncul inputan untuk menentukan file yang digunakan untuk menyimpan hasil pembuatan keygen-nya. Kita contohkan SSH-keygen. Nah, di sini kelihatan lokasi penyimpanan hasil pembuatan public private RSA key pair-nya adalah di /root.ssh id_rsa, nama filenya. Kita gunakan default-nya, kita override karena sudah ada. Kemudian diminta untuk menentukan passphrase atau password-nya. Kita tanpa password aja, diulang lagi karena tanpa password tinggal di enter. Nah, ini hasil pembuatan public key dan private key-nya. Kita kalau verifikasi tinggal ls-l.ssh. Ya. Nah, di sini ada filenya, ada 2. Ini adalah private key-nya, ini public key-nya. Yang tadi digenerate dari hasil eksekusi perintah ini, SSH-keygen. Nah, berikutnya adalah menyalinkan public key tadi dari CNOS 7 Ansible Control Machine ke setiap router. Dalam hal ini R1, R2, R3, dan R4. Untuk itu kita bisa gunakan sebenarnya banyak cara, cuman di sini saya contohkan menggunakan SCP, Secure Copy, dari lokasi file tadi adanya di /root/.ssh/nama filenya, yaitu id_rsa.pub. Oke, ini saya tunjukkan. Kita salin SCP dari home directory root, ada directory.ssh yang menampung pembuatan public key dan private key tadi. Yang kita salinkan hanya public key-nya, id_rsa.pub. Kita login ke mikrotiknya. Kebetulan di mikrotik R1, R2, R3, R4 adminnya masih ada. Kita login sebagai admin. Kemudian, nah di sini kita bisa menggunakan IP, kita juga bisa menggunakan hostname aliasnya R1, R2, R3, R4. Misalkan di sini saya gunakan hostname-nya, menggunakan nama, baru nama file yang kita gunakan sebagai penyimpanan di mikrotiknya. Kita samakan nama filenya, yaitu id_rsa.pub. Kita tambahkan. Sebentar, saya coba cek koneksinya ke R1. Oke, ke R2, ke R3, ke R4.
Oke, saya coba ulang pembuatannya. Saya coba verifikasi koneksi dari Ansible control mesinnya ke setiap router mikrotik dulu pakai user admin. Ke R3 dan ke R4. Oke. Nah, setelah itu baru saya ulang lagi penyalinannya. Oke, nah penyalinannya sukses. Kita coba buktikan verifikasinya di router R1. R4, R3. Saya coba tutup di R1. Nah, di menu filenya sudah ada ini, file yang kita salinkan tadi, yaitu public key-nya. Nah, dengan cara yang sama kita akan lakukan untuk router R2, R3, dan R4. Kita coba. Tinggal diganti nama routernya, ini R2, kemudian R3, R4. Oke, jadi setiap router sudah memiliki file ID _rsa.pub. Kita coba buktikan ini di R2, di menu filenya. Nah, kita sudah lihat sudah ada. Di R4 sudah ada. Oke. Kita coba di R3. Oke, nah ini di R3. Nah, jadi setiap router sudah memiliki file ID _rsa.pub. Ini sudah dilakukan. Nah, ini untuk di R2 perintahnya, R3, dan di R4. Jadi di modulnya sudah lengkap. Nah, sekarang berikutnya, bagaimana cara kita menjalankan Ansible yang nantinya bisa kita gunakan untuk mengotomasi di target mesin atau mesin yang di manajemen tadi. Dari Ansible itu menyediakan 3 mekanisme. Yang pertama ad hoc, yang kedua playbook, yang ketiga automation framework. Kalau ad hoc itu berarti dipicu langsung lewat CLI yang tidak disimpan dalam bentuk file, tasknya. Jadi langsung dieksekusi lewat command line. Sedangkan kalau playbook itu berarti tasknya disimpan dalam bentuk file. Nah, file itu disebut dengan playbook. Nah, file ini kemudian dipicu menggunakan Ansible -playbook. Kemudian yang ketiga, bisa juga menggunakan automation framework. Nah, salah satu yang dikeluarkan oleh Ansible sendiri yaitu Ansible Tower. Jadi ini solusi berbasis web yang bisa digunakan untuk membuat Ansible lebih mudah untuk digunakan. Yang akan kita contohkan di sesi ini ada dua, yaitu yang ad hoc sama yang playbook. Oke, kita mulai dari penggunaan Ansible ad hoc untuk membuat user baru di seluruh router mikrotik dengan ketentuan seperti tadi, yaitu kita ingin menerapkan kebijakan pengamanan di router mikrotik bahwa user admin kita akan hapus, berarti sebelumnya kita harus punya user lainnya yang menggantikan peran sebagai user admin. Dalam hal ini kita akan buat di keempat router tadi, yaitu router R1, R2, R3, R4, ada user dengan nama Ansible, dengan group pool, dengan password Ansible secret, dan dibatasi hanya boleh digunakan login user Ansible ini dari dua host, misalkan 192.168.169.253 dan 192.168.169.254. Nah, setelah dieksekusi perintah pembuatannya, keluar dari Ansible, keluar dari target mesin Ansible-nya. Nah, untuk itu perintah yang digunakan di sini kita akan menggunakan modul row, di mana modul row di sini
koneksi ke rotor mikrotiknya R1, R2, R3, R4 itu menggunakan SSH murni, tidak menggunakan subsystem modul. Nah, di sini perintahnya, tata cara penulisannya adalah Ansible. Perintah Ansible ini berarti kita menggunakan Ansible ad hoc gitu. Kalau di awal di sini Ansible minus playbook, perintahnya itu berarti memicu Ansible playbook. Berarti Ansible, karena kita ingin memicu Ansible ad hoc, berikutnya adalah kita menentukan target mesinnya. Di router-router mana saja kita ingin picu. Task yang kita buat dalam bentuk perintah langsung di command line. Dalam hal ini kita akan picu di semua router yang termasuk dalam grup router. Nah, tadi masih ingat di inventory file kita sudah mendefinisikan ada grup dengan nama router, di mana anggotanya R1, R2, R3, dan R4. Kemudian berikutnya modul yang mau dieksekusi -M, baru nama modulnya row, -A itu argumennya. Nah, di dalam argumen inilah perintah micro CLI yang kita perlu cantumkan. Dalam hal ini adalah kita ingin membuat user. Berarti perintah CLI-nya /user spasi add spasi name sama dengan nama usernya. Dalam hal ini Ansible spasi group spasi nama grupnya. Dalam hal ini pool untuk user Ansible. Spasi password sama dengan password dari user, dalam hal ini password untuk user Ansible. Spasi address sama dengan alamat IP-nya yang digunakan untuk menentukan, tadi disampaikan bahwa user Ansible hanya boleh digunakan login dari IP sumber 192.168.169.253 dan 192.168.169.254. Kemudian untuk keluar dari mikrotiknya kita gunakan quit dari masing-masing router mikrotik R1, R2, R3, dan R4. Nah, kita coba jalankan. Kita coba contohkan. Oke. Jadi Ansible berarti mengeksekusi Ansible ad hoc. Routers berarti grupnya, inventory yang tadi sudah ditentukan akan berdampak di R1, R2, R3, R4. -M nama modul yaitu row, -A argumennya. Nah, baru argumennya adalah /user add nama usernya yaitu Ansible, grupnya pool, passwordnya Ansible secret, kemudian alamat IP sumber dari user yang bisa login menggunakan user ini yaitu 192.168.169.253 dan 192.168.169.254. Kemudian pemisah antar perintah jika lebih dari satu pakai semikolon, quit untuk keluar dari SSH di mikrotiknya. Nah, kemudian kita login ke mikrotiknya tadi menggunakan user admin SSH-nya, -K agar kita mengatur passwordnya. Nah, di sini kita 123456 contoh passwordnya yang saya gunakan. Ini akan dieksekusi di keempat router. Ini kelihatan sudah berhasil dieksekusi. Kita coba buktikan. Nah, di sini sudah kelihatan ada user Ansible yang ditambahkan di R2. User Ansible ditambahkan di R4. Kita coba lihat. Nah, ini sudah ada. User Ansible ditambahkan di R3. User Ansible ditambahkan, ini saya tutup biar R1-nya bisa langsung. Oke, di R1 saya tunjukkan di menu sistem user. Nah, ini Ansible-nya sudah ditambahkan. Berarti kebijakan pengamanan pertama yaitu dengan membuat user baru dengan nama Ansible, dengan grup pool tadi, dengan password Ansible secret dan pembatasan bahwa user tersebut hanya boleh digunakan login dari IP 192.168.169.253 dan 254 sudah berhasil dilakukan dengan hanya menggunakan Ansible ad hoc dengan modul row. Gitu. Itu yang tadi sudah disampaikan. Oke, ini sudah berhasil dilakukan. Nah, sekarang tadi kan kita sudah mengupload ada file public key id_rsa.pub di keempat router tadi. File tadi kita akan import ke mikrotiknya agar ketika nanti Ansible connect ke router mikrotik R1, R2, R3, R4 menggunakan user Ansible, tidak lagi menggunakan user admin dan tanpa ditanya password lagi gitu. Jadi karena public key-nya kita akan import menggunakan user Ansible. Itu logikanya seperti ini kalau saya lewat GUI misalkan di R1. Konsepnya seperti ini.
Tadi kan kita sudah punya file id_rsa.pub. Kalau misalkan kita import lewat GUI, itu masuk ke sistem user. Tinggal pindah ke tab SSH key, tinggal import, tinggal ditentukan user siapa yang digunakan untuk import file id_rsa.pub, baru filenya, yaitu id_rsa. Tinggal klik import. Nah gitu. Jadi ini kalau lewat GUI. Nah perintah ini kita ingin otomasi agar kita nggak perlu satu-satu secara manual masuk ke masing-masing router melakukan import. Nah untuk itu kita akan picu menggunakan Ansible ad hoc agar import file public key tersebut di masing-masing router yang diperuntukkan untuk user Ansible bisa otomatis. Nah, ini saya cancel. Sekarang saya contohkan. Yaitu dengan memicu perintahnya Ansible, itu berarti memicu Ansible ad hoc. Inventory-nya, yaitu target mesinnya, grupnya adalah router. -m row, ini berarti pakai SSH murni untuk memicu perintahnya di host target. -a argumennya, yaitu /user ssh-key import public -key -file, nama filenya id_rsa.pub yang sudah ada di masing-masing router MikroTik, yang nantinya kita peruntukkan key-nya tersebut untuk user Ansible. Setelah dieksekusi kita keluar quit. Kemudian kita loginnya ke MikroTiknya masih pakai user admin, -uadmin -k, baru masukkan passwordnya. Nah ini sudah berhasil. Kita buktikan verifikasi di router R2. Kita pindah ke tab SSH key, ini sudah diimport untuk user Ansible public key-nya. Di R4 kita pindah, juga sudah diimport. Di R3 juga sudah diimport. Di R1 juga sudah diimport. Oke. Ini saya tutup untuk di R3-nya tadi. Oke, nah berarti masing-masing router sudah berhasil pengimportan public key-nya tadi menggunakan loginnya user Ansible.